Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kali ini kita sudah masuk huruf yang ke-7. Manjada, kan singkatannya M-A-N-J-A-D-D-A. Yang belum tahu huruf-huruf sebelumnya silakan lihat video dari video pertama sampai video ke-9. Ini video ke-10 ya. Sekarang sudah masuk huruf yang ke-7, yaitu huruf D. Singkatannya itu adalah doa dan hindari berbuat maksiat. Sahabat Manjada Wajada, mengapa kita harus banyak berdoa mendekat kepada Allah? Kalau kita ingin sukses, caranya yaitu harus dekat-dekat dengan Allah. Kenapa? Yang membuat kita sukses itu bukan dari kita, tapi yang membuat kita sukses itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah dengan mudah memberikan kita berkah, dengan mudah memberikan kita rezeki. Kenapa? Harta, ilmu itu adalah rezeki keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita itu dekat dengan Allah, maka akan mudah ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Bagaimana caranya agar kita dekat-dekat dengan Allah? Yang pertama itu adalah dengan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah cara komunikasi kita dengan Allah. Kita ngobrol dengan Allah itu 17 rakaat sehari yang wajib, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, maka obrolan kita tambah banyak. Karena itu jadikan sholat kita itu sholat yang khusyuk. Pahami makna dari setiap bacaan sholat kita, dan setiap kita membaca bacaan itu kita resapi dengan baik, sehingga kita terhubung dengan Allah. Kalau kita terus terhubung dengan Allah, akan membuat kita itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Kalau orang tua dekat dengan anaknya, ada orang yang dekat dengan orang lain, maka apa yang diminta, bahkan sebelum diminta, itu sudah dikasih. Termasuk ilmu. Termasuk ilmu. Itu orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dekat dengan Allah, itu dengan mudah akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, dekat-dekat dengan Allah melalui sholat. Yang kedua melalui apa? Melalui membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan wahyu yang diturunkan Allah kepada kita. Wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kata-kata Allah. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang membaca kata-kata yang diwahyukan oleh Allah. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca kata-kata itu? Kita sedang berdialog. Tidak semata-mata kita membaca Al-Fatihah, ya, itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya sekadar kita baca, tapi kita sedang berdialog. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, wa syukrulillah, bahwa Engkau sudah berikan aku nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita serahkan itu semua kehidupan kita, bersyukur dengan Engkau ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu satu ayat. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran berayat-ayat, puluhan ayat, ribuan ayat, betapa kita ngobrol dengan Allah itu lama sekali. Kalau kita banyak ngobrol, banyak komunikasi dengan Allah, maka kita akan menjadi dekat dengan Allah. Yang ketiga itu adalah dengan zikir, mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita sedang galau, gelisah, berzikirlah banyak-banyak. Menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Atau zikir yang biasa kemudian
kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafazkan terus menerus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafazkan terus menerus sehingga kedekatan kita kepada Allah itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Karena apa? Karena kita selalu menyebut-nyebut nama Allah. Orang yang dekat itu akan selalu menyebut-nyebut namanya. Nah, kita kalau ingin mendekat kepada Allah, maka sebutlah terus namanya. Kedekatan kita kepada Allah itulah yang akan menjadikan lebih mudah kita menerima ilmu. Ya, yang selanjutnya itu adalah berdoa nomor 4 agar kita dekat dengan Allah. Banyak-banyaklah berdoa. Berdoa dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang kita berdoa, dalam keadaan sedih kita berdoa. Setiap saat kita berdoa. Setelah sholat kita berdoa. Itu doa-doa kita itu adalah harapan. Doa-doa kita adalah harapan. Selalu kita minta doa, ya Allah, mudahkanlah aku dalam belajarku. Mudahkanlah aku dalam ujian-ujianku, mudahkanlah aku dalam hidupku, sehingga membuat kita itu menjadi orang-orang yang selalu bisa kemudian menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 hal itu agar kita dekat dengan Allah. Pertama itu adalah sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga itu adalah berzikir, dan yang keempat selalu berdoa. Praktekkan terus ini. Ya, sholat lebih khusyuk, baca Quran juga lebih tekun, berzikir di mana-mana, dan selalu berdoa. Lalu yang kedua, agar ilmu itu masuk ke dalam diri kita, itu hindari maksiat. Mahfuzat pepatah Arab, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Waqi', wahai Waqi', aku mengeluhkan kepada Waqi', kenapa kok sulit sekali menghafal. Bayangkan Imam Syafi'i ini ya, hafiz itu hafal ribuan hadis, tapi kemudian mengeluhkan menghafal kok masih susah. Betapa sebenarnya ini adalah sesuatu yang apalagi kita gitu ya. Terus Waqi' bilang apa gurunya itu? Farsadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' itu menasehatiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan memberitahukan aku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang berbuat maksiat. Ilmu itu suci, ilmu itu bersih, ilmu itu cahaya. Kalau kita dikelilingi maksiat, maka ilmu itu seperti ada tabirnya di sini nih, nggak akan masuk ke dalam diri kita. Maka maksiat itu harus kita hilangkan. Kalau kita sulit memahami pelajaran, mungkin terlalu banyak maksiat. Kalau kita sulit menghafal, mungkin terlalu banyak maksiat. Loh, Pak Akbar di pondok itu maksiatnya apa sih? Kadang-kadang nggak kita sadari ya. Hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu menjadi maksiat yang sebenarnya ya berdosa. Misalnya nih, yang paling sering nih ya di pondok ini, kalau karena orangnya banyak gitu ya, sering terjadi itu, nah ini, menggunakan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Nah itu, mengambil sabun, terus odol, sampo, ya, tanpa sepengetahuan orangnya. Nah itu kadang-kadang terjadi. Nah itu hal kecil, tapi sebenarnya itu maksiat. Yang kedua yang juga sering terjadi adalah gosok sandal di masjid, bawa sendal, pulang-pulang, loh kok sendal saya hilang, ya sudah. Satu hilang, akhirnya kemudian terjadi gosok-menggosok yang berantai. Bersyukur sekarang ya sudah ada tempat sendal yang ada namanya. Jadi tas sendal yang udah namanya. Jadi insya Allah itu semakin berkurang lah gosok-menggosok itu ya. Karena sudah ada namanya, sendalnya juga sudah ada. Kadang-kadang kalau dulu saya itu di pondok dikasih gembok. Jadi walaupun digosok tidak akan bisa dipakai karena gemboknya itu kita yang pegang.
Ya pokoknya ada di sekalian, hindari berbuat maksiat. Hormati guru itu juga ya. Membangkang ke guru itu juga salah satu maksiat. Insya Allah kalau kita itu di pondok, itu menjadi bersih, menjadi hati kita jernih, menghindarkan maksiat, ilmu akan lebih gampang masuk. Ya, lebih gampang masuk kita, pelajaran ke kita, lebih gampang kita memahami pelajaran, lebih gampang pula kita untuk menghafal. Materi-materi dalam video ini bisa dibaca lebih serius, lebih detail gitu ya. Dalam buku terbaru saya 8 kunci sukses santri dan santriwati. Ini adalah buku motivasi yang saya tulis khusus buat para santri dan santriwati, para mujahid-mujahidah kita, agar tahu dan lebih paham kenapa mereka di pesantren, agar punya impian besar, agar lebih betah di pesantren, agar lebih semangat belajar, agar mau menghargai guru, lebih menghormati orang tua, agar lulus dari pesantren dengan husnul khotimah, punya persiapan baik sebelum terjun ke masyarakat. Insya Allah buku ini bermanfaat karena kalian bisa tulis di situ impian kalian sendiri, tulis ada lembar kerjanya ya, komitmen kalian, sehingga lebih dalam dan lebih melekat. Dan tulisan-tulisan impian itu jangan dihilangkan. Itu 15, 20, 25 tahun ke depan, 35 tahun ke depan, kalian akan lihat lagi. Ini loh, impian-impian yang dulu saya tuliskan masih ada. Dan ternyata saya yakin itu banyak yang sudah tercapai kalau kalian serius dan kalian sungguh-sungguh manjada wajadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau pesan bukunya langsung pesan saja, sehingga lebih cepat kalian membaca lebih baik, dan jangan lupa diamalkan ya. Terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini ada 15 video, jadi dari 1 sampai 15. Yang belum lihat dari awal, itu seluruh pelajaran yang ada di buku ada. Lihat videonya, baca bukunya, terus isi lembar kerjanya. Insya Allah akan lebih mantap kita untuk belajar di pesantren. Sukses selalu buat kalian semuanya. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.